perhatikan di ayat ini ada 7 hal, yaitu Yesus lahir sebagai seorang anak. Yang selalu kita peringati di hari Natal, ada gambar orang Majus, ada gambar gembala ya. Yesus lahir dibaringkan di palungan seperti itu ya. Tetapi banyak kali kita hanya berhenti sampai situ aja. Padahal di ayat ini Yesus tidak cuma lahir sebagai seorang anak, tapi seorang putra. Ketika Yesus umur 12 tahun dicatat, dia bersoal jawab dengan alim ulama. Yesus di umur 12 tahun ya, dia mencintai rumah Tuhan, bait Tuhan sampai orang tuanya nggak tahu dia ngendon di situ sampai hilang, dicari 2 hari, akhirnya orang tuanya balik lagi ke bait Allah. Yesus di situ masih nongkrong ngobrolin soal firman Tuhan sama alim ulama. Ya, luar biasa ya. Kalau kita jangan jadikan Yesus bayi terus, tapi kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Lanjut, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yuk kita jadikan Tuhan itu sebagai raja yang memerintah hidup kita. Karena kalau tentara itu pangkat-pangkat selalu ada di sini ya, di bahu ini ya. Jangankan tentara ya, pramuka aja ada kok ya pangkatnya di sini ya. Entah itu delima, entah itu apa, saya nggak paham ya, lupa, saya udah lama nggak pramuka ya. Selain di lengan sini juga ada di bahu sini ya, menunjukkan apa dia jabatannya di pramuka itu udah sampai apa, penggalang kayak apa kayak gitu ya. Ada gitu tanda-tandanya. Tentara juga kayak gitu, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5, bintang 7 ya. Kayak gitu ada di atas bahunya. Artinya ayo izinkan Tuhan itu memerintah dalam hidup kita, mengatur hidup kita, memimpin hidup kita. Dan namanya disebutkan penasehat ajaib, gak cuma lahir sebagai anak, gak cuma bertumbuh sebagai seorang putra, gak cuma kita beri kesempatan memimpin hidup kita, tetapi jadikan dia penasehat ajaib, yaitu wonderful counselor, yaitu konselor kita ya. Bukan berarti kita nggak boleh ke psikiater atau ke psikolog, enggak ya, tapi maksud saya Tuhan itu adalah psikolog di atas segala psikolog, ya, konselor di atas segala konselor, dokter di atas segala dokter ya, kayak gitu ya. Lalu dikatakan Allah yang perkasa, alami mujizat Tuhan, Bapa yang kekal, alami pengenalan akan Bapa yang lebih dalam lagi, dan paling puncak dari semuanya itu adalah Raja Damai. Jadi jangan biarkan Natal Yesus jadi bayi lagi, Natal Yesus jadi bayi lagi. Tapi nanti Yesus datang kedua kali kita songsong, kita nggak siapkan popok ataupun dot, dia nggak datang jadi bayi lagi. Di kedatangan yang kedua kali dia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili kita. Ya, oleh karena itu siapkan hidup kita sebagai orang yang siap diadili. Nah, dari semua ini saya cuma menyoroti lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Oleh karena itu saya akan membahas bahu Tuhan itu ada apa aja di bahu Tuhan. Yang pertama jelas di sini dikatakan lambang pemerintahan. Artinya izinkan Tuhan memerintah hidup kita. Izinkan Tuhan punya bintang 7. Di mana apapun yang Tuhan katakan, yes, siap. Kayak tentara itu ya. Kopral Jono, siap. Pergi ke misalnya ke perbatasan Indonesia, jaga, siap gitu. Walaupun mungkin harus tinggalkan keluarganya, mungkin di sana harus mempertaruhkan nyawa dan seterusnya. Tetap jawabannya apa? Siap. Ya, siap 86. Ya, saya nggak paham 86 ki opo to ya. Pokoknya itu kode di tentara itu siap 86 Bu Grace. Oh gitu. Saya dulu nggak paham 86 ki opo to ya. Itu siap Bu Grace. Itu artinya siap dengan segenap kesiapan gitu. Nah, selain kita melihat bahu Yesus, di bahunya ada lambang pemerintahan, ada apa lagi di bahunya? Yang pertama saya akan bahas, bahu adalah untuk mengangkat beban. Ya, kita kalau bawa tas lebih enak dijinjing gini. Ya kalau ringan ya tasnya isinya cuma tisu, handphone, Alkitab dijinjing aja nggak apa-apa. Atau diselempangkan di lengan gini ya. Tapi kalau berat kayak rangsel tuh enak dijinjing atau ditaruh di bahu? Bahu ya, rangsel tuh di bahu. Kalau zaman sekarang koper, oh itu ada rodanya ya, cuma digeret gini. Kalau koper dipanggul gini ya, rempong gede banget ya kan. Tapi orang-orang saya lihat kalau di bandara, orang-orang bule itu ya, kadang kalau bawa rangsel itu benar-benar segini rangselnya, tinggi gitu.
bawah sampai ke lutut sampai ke atas kepala ya. Itu benar-benar dipanggul di bahu, itu berat ya. Mungkin dia mau naik gunung atau apa kita nggak tahu ya. Saya sampai kadang-kadang kalau lihat bule itu, wah tak tanya ya, Anda berapa lama di Indonesia ya pakai bahasa Inggris ya? Kami 2 bulan. Oh, baju 2 bulan itu seperti apa ya? Terus perlengkapannya apa aja, dia mungkin bawa kompas, bawa segala macam. Itu diletakkan di bahu. Bahu ini memang sudah spesial diciptakan Tuhan untuk mengangkat beban. Nah, kita akan lihat ayatnya, Yesaya 14 ayat 25. Sudah ada di layar ini, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Orang Asyur itu menjadi tempat di mana bangsa Israel dibuang. Nah, orang Asyur dalam ayat ini dikatakan memberikan kuk yang diletakkan di atas bahu umat Israel. Orang Asyur itu memberikan beban yang ditimpakan ke atas bahu orang Israel. Bahu orang Israel dipenuhi dengan kuk dan beban dari orang Asyur. Tuhan bilang itu akan disingkirkan, itu akan dibuang, itu akan diambil oleh Tuhan. Kok dan beban seperti apa yang selama ini memberati kita? Apakah kekhawatiran akan masa depan? Ataukah ada permasalahan yang kusut yang belum selesai? Bertahun-tahun kita doakan enggak selesai-selesai? Ataukah ada hubungan yang retak yang belum dipulihkan? Ataukah ada semacam kayak planning atau rencana-rencana kita dari tahun-tahun yang dulu itu kayak enggak selesai-selesai, kayak enggak tergapai-gapai gitu. Ada impian, ada cita-cita yang kayak sulit untuk diraih kayak gitu. Apakah ada kuk atau misalnya seperti dosa yang kita belum bisa lepas, kita kepengen lepas dari dosa itu kayak mengikat, kita kayak membebani, kita ingin bertobat dari situ tapi kok enggak bisa, udah berusaha dengan berbagai cara untuk lepas dari kebiasaan buruk ini kok enggak bisa gitu ya. Ada kuk yang membebani hidup kita. Ya, seperti itu. Atau ada orang-orang di sekitar kita yang kita rindu orang itu berubah. Tetapi dengan berbagai cara, dengan doa, dengan memberi teladan, dengan memberi nasihat, dengan segala macam cara, kok orang itu enggak berubah-berubah, itu jadi beban buat hidup kita. Ya, ataukah ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya mereka bisa mandiri, bisa produktif, tapi ternyata masih menjadi beban buat hidup kita. Itu juga bisa menjadi kuk dalam hidup kita. Dikatakan tafsiran Utle ya, mengatakan kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Ini adalah tema yang berulang yang nanti muncul lagi di Yesaya 9 ayat 4, Yesaya 10 ayat 27. Kuk ini katanya tafsiran Utle, dia berkata seperti tongkat atau seperti batang tongkat yang merupakan simbol dari penindasan oleh bangsa-bangsa asing kepada bangsa Israel. Percayalah, ketika ada kuk atau beban di dalam hidup kita, Tuhan itu mau mengangkatnya. Tuhan mau mengangkat dari bahu kita beban berat. Ibarat kita ke pasar, bawa tenggok ya, kalau kita bawa tenggok, bawa keranjang, isinya bahan-bahan sayuran, kita mau ke pasar, jauh pasarnya. Tenggoknya tuh kita gendong pakai selendang, bebannya kita taruh di bahu dengan selendang itu. Ada mobil yang lewat, Bu Grace, ayo kalau mau nunut, ya terima kasih. Mobil bak terbuka, saya naik ke mobil itu. Kok ya bodohnya nggak ditaruh, sampai di pasar ya digendong terus ya. Kalau orang yang pinter ya nggak mungkin ya, udah numpang naik mobil, ya kan? Lah ngapain digendong terus? Letakkan, nanti sampai di pasar udah nyampe, nggak capek bahunya, betul? Itu yang Tuhan mau, dikasih nunutan. Biarlah Tuhan yang menanggung beban itu. Biarlah kita serahkan pikulan beban itu kepada Tuhan. Tuhan itu mau mengangkut beban kita. Next. Tuhan mau mengangkut beban kita itu ke atas bahunya sendiri. Tuhan itu seperti punya anak kecil yang zaman sekarang tuh tasnya isinya buku-buku yang berat-berat gitu ya. Terus
naik motor, seorang ayah yang perhatian pasti, sini tasnya taruh di motor aja, jangan digendong terus nanti kamu bungkuk, ya kan. Tuhan tuh seperti seorang papa yang kayak gitu. Kalau enggak naik motor cuma jalan, sini tasnya papa bawain gitu ya. Nanti sampai kamu masuk kelas baru kamu yang bawa, betul ya. Enggak ada orang tua yang ben kesel luweh. Ben bungkuk kowe ya, bungkuk kowe ya. Enggak ada orang tua yang kayak gitu. Sini mama bawain, sini papa bawain gitu ya. Kebalik, nanti kalau kita sudah tua, anak kita sudah dewasa, ganti anak kita yang bilang, sini ma tak bawain, mama jangan bawa tas yang berat-berat gitu ya. Seperti itu, jadi Tuhan itu mau ngangkat beban kita. Tuhan itu enggak menganggap beban kita tuh milik kita sendiri. Tuhan tuh enggak pernah menganggap beban kita tuh biar aja kita yang berjeli lelah mengangkatnya, menanggungnya, mengatasinya sendirian. Tapi Tuhan itu mau ambil beban itu, dipikul di atas bahunya. Yuk kita lihat, next 1 Petrus 2 ayat 24. Di layar sudah ada, kita baca di layar aja. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya apa? Semua beban dosa kita Tuhan mau pikul. Semua trauma-trauma kita masa lalu Tuhan mau pikul. Semua rasa depresi, rasa stres, rasa tertekan, Tuhan mau pikul. Letakkan di bahu Tuhan. Bahu Tuhan tersedia buat kita. Saya ingat ya dulu itu nggak tahu berapa puluh tahun lalu saya pernah tinggal di gereja, numpang. Lebih kurang berapa tahun Pak Boas? 1 tahun ya, 1 tahun. Ya, kami pernah numpang di gereja ini, gerejanya belum kayak gini ya, masih gereja lama, ada kamar kecil yang sekarang udah jadi kamar juga. Aduh, waktu itu ada kamar kecil ya, sekarang udah jadi kamar juga, tapi tampilannya udah beda ya. Saya itu bangun tidur hari itu saya ulang tahun, papa saya udah meninggal, mama saya udah meninggal, suami saya, anak saya Dito, waktu itu Melodi belum tercipta, mana Melodi? Belum ada Mel kamu dalam sejarah itu ya kan. Dito masih kecil, mami saya tidur di kamar, saya jalan ke ruang podium mimbar ini, saya duduk ambil gitar, saya nyanyi sebisanya ya, saya main gitar tuh enggak ahli ya, cuma bisa lagu-lagu sederhana. Saya nyanyi, saya ulang tahun, saya sedih sekali, karena apa? Papa saya, mama saya udah meninggal, zaman itu belum ada WhatsApp kayak sekarang itu loh. WhatsApp kayak sekarang bisa happy birthday, kirim kue tart ya, kirim Coca-Cola itu lewat itu bisa ya, zaman dulu gak ada ya kan. Jadi kakak saya udah mencar, ada yang di Manado, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, kami gak bisa berkomunikasi kayak zaman sekarang kayak gitu. Jadi saya kayak merasa kesepian, kayak merasa sebatang kara di dunia ini. Hari ulang tahun paling tersedih dalam hidup saya. Karena biasa kalau kecil itu mama saya selalu bangun pagi langsung dihujani doa, mau berangkat sekolah dihujani doa ulang tahun, pulang sekolah didoain lagi. Sampai dimanapun pembacaan Alkitab keluarga kami, selalu kalau ada yang ulang tahun, Amsal pasal 3. Walaupun kita mungkin udah di kitab Wahyu, balik ke Amsal pasal 3 kalau ada yang ulang tahun. Terus dihujani ciuman seluruh anggota keluarga. Kurang 2 minggu udah ditanya mau dimasakin apa, bisa request ya kan. Dan itu mami udah nabung berbulan-bulan untuk ulang tahun anak-anaknya tuh dia selalu nabung berbulan-bulan lamanya. Selalu ada puding, selalu ada kue tart, selalu ada makanan request dari si yang ulang tahun gitu ya. Saya biasanya requestnya itu snack atau apa, sup kacang merah kayak gitu ya. Nah itu semua nggak ada, itu membuat saya jadi tambah sedih, kayak ulang tahun tersedih dalam hidup saya gitu ya. Jadi ulang tahun tuh malah melo gitu. Pada saat saya main gitar, itu saya merasakan kayak Tuhan tuh datang meluk saya. Gitu. Saya merasakan kayak saya ada di bahu Tuhan. Kayak bahu Tuhan tuh ada untuk saya menangis, bersandar di situ. Kayak bahu Tuhan tuh tersedia untuk dibasahi air mata saya. Lalu sementara saya nyanyi, muji Tuhan, saya merasa dipeluk oleh Tuhan. Disitulah kayak Tuhan ngomong, hei waktu kamu wisuda, papamu gak datang toh? Aku datang. Waktu kamu nikah, papamu gak datang toh? Aku datang, kata Tuhan gitu. Waktu kamu melahirkan Dito, papamu gak datang toh? Aku datang. Wah saya tambah nangis.
Dan itulah ulang tahun tersedih paling akhir dalam hidup saya. Tahun-tahun berikutnya saya nggak pernah sedih lagi. Kenapa? Udah ketemu sama bahu Tuhan. Udah ketemu sama bahu tempat saya nangis sejadi-jadinya. Tuhan gak pernah bilang, ilih cengeng. Enggak. Karena Tuhan bilang, hati yang remuk itu tidak kau pandang hina ya Tuhan. Boleh datang ke Tuhan nangis-nangis mewek-mewek itu boleh. Tuhan tuh menyediakan bahunya untuk mengangkat setiap beban kita. Next kita lihat, mau nggak kita serahkan segala beban kita kepada Yesus? Kalau kita dapat tumpangan mobil itu jangan digendong terus, letakkan tenggoknya, diem-diem nanti udah nyampe pasar. Gitu. Ya, kita berjalan bersama Bapak, rangsel kita yang penuh dengan buku-buku berat, biar Bapak yang bawain. Gitu, udah ngerti-ngerti udah di depan kelas kayak gitu. Mau nggak kita serahkan beban kita kepada Tuhan? Karena next, Matius 11 ayat 28 katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Grace, si ibu muda yang sedih merasa sebatang kara, cukup itu adalah ulang tahun tersedih terakhir dalam hidupnya. Setelah itu saya nggak pernah sedih lagi. Walaupun tahun-tahun berikutnya nggak pernah ada spesial kayak di keluarga saya, kue tart, puding, makanan, request nggak ada. Tetapi tetap berjumpa dengan bahu Tuhan itu akan membuat kita mengalami kelegaan. Kelegaan. Yang kedua, ada apa lagi di bahu Tuhan selain lambang pemerintahan? Dan juga beban-beban kita yang diangkat oleh Tuhan. Yang kedua, bahu Tuhan adalah tempat bertumpu saat menggendong kita. Wow, bahu adalah tempat bertumpu saat kita menggendong. Pernah nggak lihat bapak-bapak atau ibu-ibu waktu gendong anaknya diletakkan di bahu gini ya. Terus anaknya tidur dengan tenang gini ya. Kepalanya di sini ya, bahu di bahu. Pada saat gendong gini itu kekuatannya di lengan. Tapi kalau ditaruh di sini itu kekuatannya di bahu. Yuk kita lihat Mazmur 68 ayat 20. Ada di layar kita? Ada di screen. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Selahnya itu jangan gak dibaca. Di Alkitab kan ada selah. Oh betul selah ini. Kayak gak ono arti nih, titik, selah, titik. Cuma 4 huruf, selah. Oh betul ini bolak-balik ono itu ya. Selah itu artinya berhenti, selah itu interlude, selah itu tempat saat dimana kita bernafas, kita jeda sebentar kalau nyanyi terus nggak ada nolnya, nggak ada selahnya, nggak ada interlude-nya ya kita capek ya kan. Nyanyi nggak ada intronya, tiba-tiba nyanyi lagi. Sama kayak orang nyanyi itu ada interlude-nya. Interlude itu saat musik main seperti intro di awal tadi, tapi ini di tengah. Itu gunanya apa? Memberi kesempatan jemaat sama WL sama singer backing vokalnya itu napas dulu, ini kesempatan napas dulu gitu. Sama dikatakan bagaimana kita bisa mengalami selah, mengalami jeda dalam hidup kita. Karena Tuhan itu hari demi hari menanggung bagi kita. Di dalam tafsiran Yerusalem dikatakan gini, ini tidak berarti bahwa Allah dengan sabar menanggung kedurhakaan umatnya, tetapi bahwa Tuhan mendukung, mengurus dan merawat Israel sebagai anaknya. Waduh, saya waktu baca ini kayak terharu gitu. Berarti aku udah umur 51 tetap mau gendong Tuhan. Iya. Rambut kita putih tetap digendong Tuhan. Ada lagunya kan? Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Nah, lagu itu enggak salah, tapi kurang lengkap. Kenapa? Karena di rangkaian ayat nanti kita akan baca, Tuhan menggendong enggak cuma sampai masa putih, sejak kita dalam kandungan ibu, kita udah digendong Tuhan. Terus sampai putih. Jadi lagu itu kurang lengkap, cuma dibahas sampai putih rambutmu aja. Lagu ayat masnya orang lansia ya, untuk warga senior ya, usia emas. Tapi sebenarnya itu juga bisa untuk lagu kelas janin, bisa.
kalau lengkap syairnya. Karena Tuhan menggendong kita tuh sejak kita masih orok, sejak kita belum punya nama, sejak kita belum oek-oek, itu kita udah digendong Tuhan. Wow, luar biasa ya. Yuk kita buka Yesaya 46 ayat 3 sampai 4, ini ayatnya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang yang kujunjung sejak dari sampai masa aku tetap dia, dan sampai masa aku telah melakukannya dan aku mau dan menyelamatkan kamu. Beberapa kata-kata di sini itu mengandung unsur beban di dalamnya. Yaitu kudukung, itu pasti ada beban di situ ya. Kujunjung, itu pasti mengandung beban di situ. Lalu menggendong, menanggung, memikul. 5 kata yang mengandung unsur beban di situ. Artinya waktu Tuhan mendukung kita, Tuhan menjunjung, Tuhan menggendong kita, Tuhan meletakkan kita itu sebagai beban di bahunya untuk diurus sama dia. Seperti orang tua menggendong, mengurus, merawat anaknya. Ya, kalau anak bayi itu gumoh, apa seperti mohon maaf kayak tumpah mengeluarkan makanan susunya. Kalau gumoh itu apa yang dilakukan? Digendong, ngadep belakang gini supaya dia sendawa keluar anginnya, glegeen ya, bersendawa. Itu cara orang tua merawat anak yang benar. Dia tahu, oh ini gumoh ini, jadi harus digendong, ada belakang. Jadi waktu Tuhan menggendong kita, itu Tuhan merawat kita seperti anaknya. Oleh karena itu iman dan masa depan artinya kita nggak usah khawatir akan masa depan kita. Karena kita tuh anak-anak Bapa yang akan digendong, yang akan dirawat. Kita ada di bahunya, bukan cuma beban kita diambil, dijadikan bebannya. Kita sendiri nih loh dijadikan bebannya untuk dirawat dan diasuh dan digendong oleh dia sendiri. Wow, luar biasa ya. Kita lihat lagi satu ayat. Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun. Di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Artinya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke Kanaan digendong Tuhan bangsa Israel itu selama berapa? 40 tahun. Bayangin itu, sendalnya enggak akan kekecilan, enggak ada toko sepatu itu di padang gurun ya. Bajunya enggak akan cekak. Enggak tahu ya, mereka makin tinggi ya bajunya ikut memanjang gitu ya. Kakinya bertambah 1 cm juga sepatunya sendalnya ikut bertambah panjang gitu ya. Enggak diizinkan Tuhan beli di toko di padang gurun karena memang enggak ada tokonya ya kan. Jadi Tuhan memelihara sedemikian rupa, digendong. Kita tuh digendong melewati padang gurun, digendong melewati masa-masa lapar, masa-masa haus, masa-masa peperangan. Jangan dipikir bangsa Israel di padang gurun tuh enggak perang, mereka juga perang. Ada peperangan yang dipimpin oleh Musa, oleh Eleazar dan lain sebagainya. Jadi bukan nanti di Kanaan baru perang dipimpin Yosua, enggak. Selama di padang gurun itu mereka juga mengalami peperangan, dilatih sama Tuhan untuk berperang. Jadi dalam segala musim hidup mereka, mereka tuh didukung, digendong, diangkut di bahu Tuhan. Luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan, ada di pantai itu sepasang jejak kaki. Lalu orang itu nanya, Tuhan, kenapa jejak kakinya enggak 2 pasang? Kan aku berjalan bersamamu. Nah, pada saat jejak kakinya tinggal sepasang, sebenarnya kamu bukan enggak ada di situ, tapi kamu sedang tak gendong. Oh gitu Tuhan, iya gitu. Jadi kalau jejaknya itu 2 pasang, itu kita berjalan bersamanya digandeng. Tapi ada masa-masa di mana jejaknya tinggal sepasang, lah ini mana yang satunya? Mbok tinggal di belakang Tuhan, enggak, kamu ada
ada, tapi dalam gendonganku sehingga jejaknya enggak kelihatan. Cukup jejakku aja, kamu aku dukung di bahuku. Wow, setiap musim hidup kita Tuhan menggendong kita. Kemarin saya ada pelayanan di Madiun. Di Madiun tempat kami pernah ibadah di sana lebih kurang 3 tahun. Waduh, saya nangis saudara, benar-benar nangis, air mata keluar itu waktu gladi resik sekolah minggu, saya nangis. Lalu waktu ibadah Natalnya hari hanya, saya juga nangis lagi. Kenapa? Ingat anak saya yang meninggal ya, namanya Visial, karena itu lahir selama kami di Madiun. Saya ingat peristiwa-peristiwanya, saya sindrom baby blues, didoakan ibu gembala saya di tangga, itu saya ingat. Terus saya ibadah, bawa 2 bayi itu Melodium adiknya, bawa kasur bayi, duduk di belakang ya, mondar-mandir ke ruang bayi, ke ruang ibadah gitu ya. Saya ingat detail-detailnya gitu ya. Saya ingat terus nangis, saya sedih gitu, sedih banget gitu. Ingat anak saya yang meninggal itu ya. Terus ya itu, saya diingatkan Tuhan, datang ke bahu Tuhan, datang ke bahu Tuhan. Karena apa? Dia ada di setiap musim hidup kita. Jadi next, maukah kita menjadikan Yesus sebagai tumpuan kita? Iman dan masa depan, tidak usah khawatir akan masa depan selama bahu Yesus masih tersedia buat kita, enggak usah khawatir. Selama bahu Yesus masih terbuka untuk kita nyender ning sisine sopo. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Saudara tahu lagu itu lagu sekolah minggu yang dipakai Tuhan menghibur saya ketika anak saya baru lahir. Jadi anak saya Visial yang meninggal baru lahir tuh saya ngalami sindrom baby blues, kayak rasa kayak sedih yang luar biasa, kayak mau nangis terus gitu. Jadi kami ini punya kebiasaan di keluarga, setiap kali saya melahirkan jatuh di hari apapun terserah, hari Minggu berikutnya saya tetap ke gereja. Dalam keadaan kesakitan saya tetap ke gereja. Saya enggak menunggu misalnya nunggu sebulan dulu baru melahirkan baru ke gereja. Enggak, saya enggak ada prinsip itu dengan suami saya. Dan suami saya menyetujuinya ya. Saya punya prinsip itu, suami saya dukung. Jadi hari Minggu berikutnya saya ketemu, saya udah pelayanan sekolah minggu. Jemaat kaget, Bu Grace kami belum sempat nengok, Bu Grace kok udah muncul gitu ya. Mereka kaget, marah-marah, kami belum sempat nengok. Katanya udah pulang dari rumah sakit. Sekarang malah udah muncul di gereja gitu kan. Nah, ibadah sekolah minggu ada lagu nyender ini. Dilawat Tuhan pakai lagu nyender ning sisine sopo nih. Saya dilawat Tuhan luar biasa. Tuhan adalah tempat bahu, tempat tumpuan kita. Yuk kita lihat Yeremia 16 ayat 5-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Next, selanjutnya 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya pernah tanya sama Bu Febe, kenapa sih gereja kita tuh kok banyak gambar daun-daun gini nih loh? Kok enggak bunga atau buah, kok daun gitu loh. Dulu pernah gereja kita didekor gambar daun-daun kayak gini ya. Terus Bu Febe bilang, loh itu visinya Pak Doni. Visinya Pak Doni. Pernah ingat enggak Bapak suka gambar daun? Di bukunya lah, di lukisannya, di tulisannya, di apa? Iya sih, emang sih, tapi saya enggak tahu daun itu maksudnya apa. Nah suatu saat saya pergi ke rumah pastori di Malang, Pak Sudi Dharma, ada satu kayak hiasan dinding, itu ayatnya ini, tidak mengalami tahun kering, terus judulnya itu evergreen. Oh ini mungkin visinya Pak Doni dari ayat ini evergreen, tidak pernah mengalami daun-daunnya kering. Oh daunnya selalu tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Oh ini mungkin logonya memang daun, karena kan selalu menghijau itu daun, ya kan, bukan buah. Bukan akar, tapi daun. Oh ini mungkin visinya Pak Doni evergreen tuh ini. Ayat ini saya sebut evergreen. Nah, saya lihat apa namanya kayak hiasan dinding itu evergreen loh. Evergreen ki opo tuh karepe, terus setelah saya baca ayatnya,
Oh iya, saya paham. Makanya kalau di gereja kita sama Bu Weber dilanjutkan visinya Pak Doni gambar-gambar daun ini bicara tentang ayat ini. Diberkatilah orang yang ngandalin Tuhan, hidupnya menaruh harapan sama Tuhan. Ia seperti pohon. Nah kalau Anda baca, ia seperti pohon, teringat Mazmur pasal 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah ternyata kalau di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Di ayat ini lanjutannya, tidak cuma suka dan merenungkan tetapi menaruh harapannya pada Tuhan. 2 ayat ini digabung, lalu digabung sama Yosua. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kamu akan berhasil dan beruntung. Jadi firman Tuhan direnungkan, disukai, direnungkan, diperkatakan, dan kita menaruh harapan kita kepada firman Tuhan. Itu perpaduannya akan membuat daunnya enggak pernah layu, evergreen, ya, berbuah pada musimnya, enggak pernah gagal panen, ya kan? Enggak cuma berhasil tapi beruntung. Wah, Anda kalau padukan Mazmur 1, Yeremia 17 ayat 5-8, digabungkan dengan kitab Yosua pasal 1 kalau enggak salah. Itu. Wow, keren itu. Selalu berhasil, enggak pernah layu, selalu berbuah. Wah, luar biasa ya. Artinya apa? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan? Karena Tuhan itu mau menjadi tempat tumpuan kita. Tuhan mau menggendong kita. Tuhan mau menjadi orang yang kita repoti. Nah, kita ini bangsa timur ini suka sungkan ya, ada rasa sungkan ya. Cuma gitu doa aja kok, doa sama Tuhan, repoti Tuhan aja. Tuhan tuh gak pernah mau merasa direpoti Bapak Ibu Saudara. Saya pernah kemarin naik travel dari Semarang ke Blora. Saya penumpang pertama yang naik travel itu. Barang saya banyak, mana baju saya, mana alat peraga, mana barang jualannya suami saya. Numpuk, koper besar 2, belum rangsel laptop saya. Belum tas tangan saya isinya tisu dan handphone. Bayangin tuh, barang saya berapa itu. Ditaruh di bagasi penuh lah, penumpang pertama udah penuh. Lalu supirnya bilang gini, ngomel-ngomel. Aduh Bu, barang ibu sebanyak ini, nanti penumpang yang lainnya bagaimana, nggak ada tempat bagasi lagi. Saya bilang gini, Pak tenang, Tuhan akan atur. Saya pokoknya dengan iman aja bilang gitu, Tuhan akan atur Pak, benar. Setelah itu saya ternyata duduk depan, supirnya tak kuliahi lagi. Pak, Bapak ini ngantar hamba Tuhan. Jadi Bapak enggak usah khawatir soal bagasi, Tuhan yang akan atur semuanya cukup. Amin Pak, aku gitu. Bapaknya cuma, saya tahu dia orang seberang, orang Kedar ya. Senyum-senyumnya agak kecut gitu senyumnya. Dalam hati, tunggu ya kita buktikan. Penumpang berikutnya, tas tangan doang. Penumpang berikutnya, tas tangan doang. Terus sampai kurang 1 kursi lagi. Bener kan Pak, saya bilang. Bapaknya bilang gini, tunggu Bu. Kan masih ada 1 kursi lagi Bu. Oh ya, oke. Saya ketiduran, saya nggak tahu, penumpang berikutnya nggak tahu. Setelah saya bangun, saya lihat, udah penuh nih penumpangnya. Udah semua naik ya Pak? Udah. Gimana Pak? Aman bagasi? Aman Bu. Bagasi aja Tuhan mau ngatur loh. Hambanya mau pergi, dibikin semua penumpang lain tas tangan doang. Nggak ada bagasinya. Karena udah tahu, Tuhan udah tahu penumpang pertama udah menu-menuin ini. Alat peraga untuk anak-anakku KKR ini. Gitu loh saudara. Bayangkan, pulangnya dibalik sama Tuhan. Saya bagaikan mencarter mobil karena penumpang travelnya cuma saya sendiri. Itu juga barang saya tenang, longgar ya kan, barang saya semua. Masnya, Bu tambahannya 150.000 ya. Hah bisa aja Mas, mahal sekali, tambah 50.000 aja. Langsung, ya Bu oke. Langsung oke. Memang saya mau rencana kasih dia tips karena barang saya banyak kasihan. Saya kasih tips ya, memang rencana saya 50. Tambahannya kok 150 mahal banget Pak, 50.000 aja. Biasa orang kan alot ya, dia enggak. Ya udah Bu, enggak apa-apa. Bayangkan saudara, seperti nyarter mobil hanya nambah 50.000. Tuhan tuh udah ngatur semuanya. Karena apa? Kita ada di bahunya. Bahu Tuhan siap dibasahi air mata kita. Bahu Tuhan siap menanggung beban-beban kita. Bahu Tuhan bahkan siap menggendong kita sendiri. Kesimpulan hari ini,
Anda mungkin batin, Bu Grace kok khotbahnya cepet ya? Ini atas nasihat Bu Grace, jangan lebih dari 3 poin. Oke, siap. Oke, gitu. Kesimpulan ya, kita baca sama-sama ya. Kesimpulan ini Bu Gem sangat berjasa loh untuk mengajari saya khotbah yang slim gitu ya. Oke, kesimpulan 1, 2, 3. Iman dan masa depan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahu Yesus adalah tempat di mana kita bisa meletakkan beban kita kepadanya. Bahunya juga adalah tempat bertumpu saat dia menggendong kita. Dan juga bahunya berarti dia mengingat setiap kita dan juga memberikan perlindungan yang sempurna atas hidup kita. Oh, poin ketiga kelewatan. Terakhir poin ketiga. Di kesimpulan baru ketahuan nih poin ketiganya kelupaan. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, tiwas dikira wis rampung khotbahnya ya kan. Bahu adalah tempat terukirnya 12 nama suku Israel di baju efod. Ayatnya nggak usah kita baca. Jadi di baju efod itu ada bahunya ini ada tertulis nama 12 suku Israel. Lalu itu ada penguncinya. Bahu ini nggak boleh bergeser sedikit pun. Tutup dada itu juga sama, ada 12 permata di mana itu terukir nama-nama 12 suku Israel, itu juga ada penguncinya. Itu dia tidak boleh bergeser 1 senti pun, karena kalau bergeser jantung ini terbuka untuk bisa kena panah. Jantung ini terbuka untuk bisa kena serangan musuh. Oleh karena itu ditutup oleh Tuhan dengan tutup dada baju efod berisi nama 12 suku Israel dan nama itu tertulis di bahu. Artinya di bahu Tuhan, Tuhan mau mengingat kita satu persatu. Nama-nama kita tertulis di bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, memerintah nama-nama kita. Tuhan menggendong, siapa yang digendong? Ya nama-nama kita. Bahunya tersedia untuk kita menangis. Air mata siapa? Air mata kita. Nama-nama kita tercantum di atas bahu Tuhan. Disitulah kita tahu bahwa bahu Tuhan itu melambangkan bagaimana Tuhan mengingat kita one by one, name by name, person by person. Tuhan mengingat kita secara spesifik, Tuhan mengingat satu rambut pun jatuh nggak akan terjadi kalau tanpa seizin Tuhan. Setelah saya umur 51 ke atas, rambutku tambah lama tambah tipis ya. Emang ada masanya. Kalau segembel waktu kecil orang nggak percaya saya umur 51 ya kan. Nah kayak gitu. Jadi ada masanya. Ketika kita udah mulai rontok kayak Pak Agam tadi bilang udah mulai rontok rambutnya, itu ada masanya. Jadi Tuhan itu nggak akan mengizinkan sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizinnya. Karena di atas bahu Tuhan itu ada tertulis nama-nama kita semuanya. Kita diingat dan disayangi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Satu lagu kita akan nyanyikan sama-sama. Satu lagu yang luar biasa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku.
pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya catat beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku. Dalam hidup kita itu ada beban dari musuh. Beban dari musuh ini beban yang memberatkan kita. Beban yang kita nggak suka. Beban dari persoalan-persoalan hidup kita. Beban dari orang lain. Beban dari situasi. Beban dari alam. Beban dari musuh kita adalah beban yang kita harus pikul. Dan kita kadang-kadang kewalahan memikul beban itu. Kita ingin cepat-cepat beban itu disingkirkan dalam hidup kita. Itu beban karena musuh. Tapi ada beban karena cinta. Nah, kalau beban karena cinta, kita akan senang menanggungnya. Kita akan senang melakukannya. Karena kita sayang anak kita gendong dia. Itu beban buat kita. Gitu ya. Karena kita sayang pasangan kita bantu angkat bebannya. Itu beban karena cinta. Seorang suami itu akan dengan bersusah payah bertanggung jawab atas keluarganya. Itu susah, nggak enak. Tapi karena cinta dia lakukan apapun, banting tulang, berkorban, ngelembur saudaraku untuk keluarganya. Ada beban karena musuh, tetapi ada beban karena cinta. Yesus, dia suka menanggung semuanya. Apakah beban yang kita rasa itu terlalu berat karena situasi, karena persoalan, karena penderitaan kita? Yesus mau ambil itu untuk dia tanggung. Atau apakah beban karena cinta? Mungkin engkau melakukan tanggung jawab yang berat dalam hidupmu dan engkau juga kewalahan. Biarkan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ternyata jadi seorang istri itu susah ya. Tuhan, ternyata jadi seorang suami itu susah. Tuhan, ternyata jadi seorang bapak itu susah. Tuhan, ternyata jadi seorang pelayan yang berkomitmen itu susah, harus bayar harga. Mari datang kepada Yesus, biarkan dia angkat semua beban kita, ya, haleluya. Yang berikutnya, walaupun kita cinta, tapi ada masa di mana kita nggak bisa gendong lagi. Saya nggak mungkin lagi gendong Vion, saudaraku. Walaupun saya cinta dia, nggak mungkin saya gendong Vion. Saya paling hanya bisa tolong meringankan bebannya. Tapi saya nggak bisa gendong dia sepenuhnya, karena dia sudah besar. Tapi Tuhan kita, seberat apapun kita, sebertumbuh apapun kita,
tambah beban, Dia tetap kuat menggendong kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku akan memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkau penyelamatku. Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus padamu, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku, amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berseru, Kau gendong kami, Kau pikul kami, Kau angkat kami. Jawab, memikul kami. Jemaat Tuhan, tidak ada Superman dalam iman Kristen. Tidak ada Superman. Tidak ada manusia sekuat apapun bisa menanggung bebannya sendiri.
Berapa banyak orang kaya yang bunuh diri karena gak kuat menghadapi kenyataan. Berapa banyak orang sukses yang ternyata juga stres menghadapi persoalan hidup ini. Pria-pria, dengar baik-baik, kita bukan makhluk yang super kuat. Pria-pria, kita tetap harus bersandar di bahunya Tuhan. Karena ada satu titik di mana kita lemah dan tidak berdaya. Di Alkitab ada seorang kuat yang namanya Simson. Dalam satu titik tertentu, dia berdoa begini, Tuhan, kembalikanlah kekuatanmu sekali ini saja. Simson yang kuat, Simson yang bisa merobek mulut singa, Simson yang bisa mengalahkan ribuan orang. Satu kali dia dalam kelemahan dan dia berkata, Tuhan, kembalikan kekuatanmu sekali ini saja. Dalam satu titik dia tahu bahwa Tuhan itu sumber kekuatannya. Baru saja Tuhan perlihatkan di hati saya, ada seorang anak yang digendong oleh bapaknya. Tetapi anak ini terus usil, anak ini terus bergerak, anak ini gak bisa diem. Dan itu membuat sebuah kesulitan. Dan Tuhan bilang, itu gambaran banyak anak-anakku yang sebenarnya aku sudah gendong. Tapi dia tetap khawatir. Aku sudah angkat dia, tapi dia masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Engkau yang seorang bapak, engkau yang seorang ibu akan tahu artinya. Ketika engkau menggendong anak dan anakmu terus bergerak di gendonganmu, itu merepotkan. Ketika Tuhan gendong engkau, Tuhan mau kita diem, tenang, percaya. Jangan takut terus, jangan khawatir terus, jangan bimbang terus. Yuk sebelum kita pulang tuh katakan, Tuhan, aku mau tenang di bahumu. Aku mau tenang di bahumu, aku mau pasrah, aku mau berserah Tuhan. Bukan lagi usahaku, bukan lagi kekuatanku, tetapi aku mau diam di bahumu. Oh, aku mau berserah. Your shoulders make me happy. There is shalom in your shoulders. Hallelujah. In your shoulders. Jangan terus bergerak, diam, tenanglah. Haleluya. 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 Mari angkat tangan kita sebelum kita pulang. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, Tuhan. Tuhan, Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Haleluya. Percayai Tuhanmu, percayai bahu Tuhanmu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biarkan
biarkan Tuhan terus menggendong kami. Seperti apapun situasi kami, biarkan Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat bahu-Mu yang selalu tersedia. Terima kasih buat bahu-Mu yang siap menanggung setiap beban kami. Apakah beban itu dari musuh? Apakah beban itu dari cinta? Tetapi kami kerepotan memenuhi dan melakukan setiap tanggung jawab itu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, tolong umat-umat-Mu. Mereka yang punya beban di akhir tahun ini, Tuhan tolong angkat bebannya, lepaskan, beri damai sejahtera, ketenangan. Biarkan mereka aman di bahu-Mu. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka masuk tahun yang baru dengan tidak khawatir. Dan biarkan mereka tetap kuat karena Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Tuhan tolong Natal kami hari Selasa ke depan, supaya kami boleh nikmati dalam sukacita Tuhan. Tuhan yang memberikan kreativitas untuk kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati semua persiapan pelayanan ke depan. Dan kami akan pulang, kami bawa berkat Tuhan. Dan sekarang pulanglah. Engkau diutus kembali ke rumah-Mu, kembali ke sekolah-Mu, kembali ke pekerjaan-Mu, kembali ke masyarakat-Mu. Jadilah berkat. Biarkan Engkau membawa berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Selamat datang keluarga Bu Santi.